Jadi tuh kalau misalkan adik-adik ingin mengikuti lomba, jadi di sini tuh ada cari aja Instagram lomba bisnis. Nah, di sini itu ada nah ini misalkan tadi ya pendaftaran usaha, adik-adik bisa daftar, terus ikut lomba-lomba untuk mungkin kalau tertarik gitu ya. Ini udah semester 6 sih bisa nyambi sebenarnya untuk tugas akhir skripsi gitu atau tugas akhir. Dan ada juga bisa untuk ikut lomba. Jadi di sini ada beasiswa juga, terus kompetisi-kompetisi bisnis gitu ya, yang adik-adik dapat ikuti sebenarnya. Nah ini mungkin kalau ikut sama saya, biasanya ada BMC, Bisnis Modal Canvas. Em, ada juga beberapa akses, jadi untuk mendapatkan mungkin dari perusahaan-perusahaan ya, ini dari Pertamina gitu ya. Adik-adik bisa ikut lomba bisnis yang ada. Mungkin kalau nonton beberapa konten gitu ya. Nah, itu ada untuk lomba bisnis kalau masih saya pun jujur kalau sekarang udah lulus gitu ya. Dulu pas mahasiswa tuh kita lebih aktif lagi untuk dapat mengikuti lomba-lomba yang ada gitu ya. Kalau misalkan sekarang udah tinggal sisa sedikit gitu ya. Misalnya contoh semester 6 kan 7 tinggal kita bisa ya ikut semester pendek atau summer class kalau dulu ngomongnya. Nah, semester pendek itu kita ngambil yang kelas yang atasnya. Jadi misalkan kalau bisa dibukakan untuk kelas yang semester selanjutnya agar kita SKS-nya lebih dikit di semester akhirnya. Nah, semester-semester akhir ini biasanya udah tinggal apa ya? Kalau kalau itu masuknya di skripsi gitu ya atau apapun. Nah, dari situ pun kita bisa ikut untuk lomba-lomba gitu dan atau mungkin kita bisa dapat wirausaha gitu untuk dana untuk membuka suatu usaha yang ada. Nah, ini contohnya tapi ini untuk fakir miskin ya. Dan ada beberapa lagi yang adik-adik dapat kerjakan gitu. Jadi saya sebenarnya pengen banget di mana adik-adik bisa untuk membuat brand gitu. Dan itu pasti ada bangganya gitu untuk dapat membuat brand. Dan ada lagi, saya juga lagi buka ini. em, Selain kita dapat membuat website dengan gratis gitu ya, atau kita bisa langganan website sebenarnya mudah sekali dan beberapa untuk pembangunan website. em, Website sekarang udah tinggal pakai ChatGPT, pakai black box aja udah langsung jadi adik-adik. Adik-adik pengen website kayak apa, black box buatkan gitu ya. Dan sampai di submit untuk kita buat apa gitu ya. Nah, selain itu kita juga dapat untuk apa lagi ya? Saya mau share. Em, Selain lomba untuk bisnis, adik-adik juga bisa untuk kemarin kan saya share-share dulu aja ya. Nah, saya mau share mengenai CapCut. Nah, mungkin ada ouch. Sebentar, Ke- saya share dulu. Share. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk layernya gitu ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini untuk brand. Nah, atau mungkin adik-adik bisa ya mau berjualan pakaian gitu ya, sablon dan lain-lain gitu ya misalkan. Bisa untuk disetting, misalkan contohnya seperti ini. Nggak, dan ada beberapa yang mungkin, nah contohnya seperti ini. Jadi jangan takut kenapa saya kemarin untuk minta untuk, nah ini juga ada untuk fashion. Dan ada beberapa konten yang dapat adik-adik gunakan. Ini sebenarnya dari sini pun kita bisa setting untuk kontennya adik-adik. Jadi bisa nih, misalkan kita mau. Nah, kita bisa use this dashboard. Jadi nggak susah. Bisa seperti ini. Jadi kita bisa using template-nya dengan contoh seperti ini.
Nggak nge-lag nih. Nah, kita bisa setting template-nya seperti ini. Kita bisa edit-edit gitu ya. Nah, Impress depannya bisa cari di mana gitu, tinggal cari untuk videonya. Nah, ini juga bisa untuk, nah ini kan Impress depannya ya. Nah, kita tinggal untuk ubah-ubah, adik-adik bisa lah. Nanti lebih belajar lagi mengenai CapCut. Nah, di situ pun mungkin kalau saya setting, saya ada video nggak ya contoh. Misalkan saya punya video produk ada nggak ya? Bentar. Nah, misalkan contohnya adalah saya pengen buat, nah contohnya saya pengen buat ini camper van gitu ya. Nah, saya ada video-videonya saya naik camper van dan lain-lain. Yang di sini ada fotonya, yang di sini saya bisa buat video. Jadi tinggal entry-entry aja dari gambar yang ada. Atau adik-adik bisa searching menggunakan yang kemarin ya. Saya pakai Sora ChatGPT. Nah, itu sebenarnya dari foto saya aja. Misalkan saya foto sekarang, eh mana ya? Misalkan saya foto. Nah, em, sebentar saya share. Oh, oke. Sorry, sorry. Bentar ya. Saya back dulu ke sini. Saya login dulu untuk ke Soranya. Jadi kita bisa ke Sora GPT. Oke. Kita bisa setting ya lagi error nih Sora ChatGPT. Em, atau mungkin GPT aja. Tapi biasanya bagusan untuk Sora ChatGPT gitu ya. Nah, kita bisa setting lagi. Contoh lagi mungkin ini bisa adik-adik upload. Sebentar, saya share. Ini salah satu contohnya ya. Jadi adik-adik bisa pakai using em, di medianya gitu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk aplikasi ini. Misalkan contoh seperti ini. Nah, adik-adik bisa tinggal copy videonya dan setting aja gitu. Jadi nggak perlu untuk oh em, aku harus buat hal tersebut gitu. Nah, itu bisa untuk hal tersebut. Jadi misalkan kita, aku pengen bikin klip kayak gini nih, gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini sebenarnya tinggal use this template aja, gitu. Jadi di bagian, bentar, nih, di bagian untuk, nih, di bagian untuk home. Nah, itu tinggal using this template aja, yang gratisan mungkin. Kalau misalkan adik-adik bisa, nah misalkan seperti ini. Atau nanti ada suaranya yang seperti kemarin, hai adik-adik, misalkan hai semua aku ingin bla 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 bla. Nah, misalkan contoh My seperti ini. new favorite. Nah, ini juga bisa untuk disetting dengan My nah, misalkan adik-adik malu ya untuk hal yang memang adik-adik itu, nah misalkan contoh seperti ini. Misalkan malu ya untuk kita menyuarakan pakai suara kita sendiri, suara kita serak-serak dan kurang bagus untuk rekamannya. Nah, sebenarnya memang bisa using untuk musiknya mau pakai apa. Misalkan ini contoh. my
Nah, ini misalkan di N-nya ya. Sorry. Jadi kepencet. Nah, ntar kita tinggal setting aja untuk misalkan adik-adik ingin membuat suatu produk gitu. Jadi kita bisa dapat beberapa data untuk mempermudah sistem editing dalam CapCut ini. Nah, dan juga mungkin untuk stok musiknya, sebenarnya kita juga bisa pakai ya, misalnya ada similar template. Nah, ini bisnis ya tadi ya. Kita bisa lihat. Jadi bisa ke template-nya. Nah, itu untuk mempermudah adik-adik dalam setting untuk membuat video konten yang short-short aja gitu ya. Nah, ini contohnya kita bisa, nah, misalkan contohnya seperti itu aja gitu ya. Dari gambar atau mungkin kalau misalkan saya minta yang ada fotonya bisa untuk video aja misalkan apa. Kemudian bisa disetting dengan eh, bisnis yang misalkan di templates yang ada gitu ya. Nanti kita bisa setting. Sebenarnya saya lebih familiar di settingan di em, handphone atau settingan di tablet gitu ya dibanding di komputer. Karena di komputer lebih simple, cuman kita bisa lebih besar aja untuk settingan dalam per batch-nya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat timeline, kan kalau kita di komputer new langsung timelinenya kayak gini gitu ya untuk masuk. Mana ya? Saya setting. Hmm, ini CapCut. Bisa nggak ya? Saya iniin. Em, kalau dari mana ya? Nah, kalau di komputer kita kan langsung bisa masuk. Ini saya bisa nge-share nggak ya? Sebentar. Kalau di komputer itu, eh, ah, kalau di komputer itu kan ini di bawah gitu ya. Showing like, misalkan media mau uploadnya apa gitu ya. Edit gitu, langsung edit, new project. Saya mungkin lebih join ke sini. Bentar. Untuk Zoom-nya, saya mau join meeting. Sebentar, ID-nya berapa ya meeting kita? Ini nanti kita bisa untuk setting. Sebentar ya. Oh, sebentar. Kita pertemuan 14. Saya mau em, mengajarkan untuk setting ID-nya. Meeting ID-nya 761694369755. Recording in progress. Ah, misalkan. Oke, bentar. Nah, ini kan Ini kan kalau kalau misalkan misalkan ini ini ada di ada di sini ya. sini ya. Nah, kita Kita di di sini sini bisa bisa untuk untuk stop share dulu sebentar. Nah, ini Ini saya saya mau mau share. Eh, di di sini sini. saya mau screen.
Nah, Nah, oke. oke. Di Di sini sini kita kita bisa bisa untuk untuk CapCut. Nah, di Nah, sini di kan sini ada kan ada edit, edit, kemudian kemudian ada ada template. template. Nah, Nah, di di sini sini tinggal tinggal setting setting aja. aja. Atau Atau mungkin misalkan misalkan adik-adik, nah nih. Jadi kita bisa using template. Nah, Nah, di di sini sini kita kita cari cari misalkan, sorry, kita mau mau pakai pakai apa apa ya? ya? Nah, Nah, misalkan misalkan kita kita using using ini. ini. Next. Nah, Nah, jadi jadi kita kita bisa bisa menggunakan, menggunakan, nah nah seperti seperti ini. ini. Kita Kita tinggal tinggal masukkan masukkan gambar-gambar yang gambar-gambar yang kita kita ada. ada. Dan Dan mungkin sedikit video, oh ini aku aku gini gini gitu ya. gitu. Misalkan dengan dengan video yang yang ada. ada. Ini Ini lebih lebih oke dan dan eye-catching aja. Nah, Nah, mungkin mungkin ini ini sedikit sedikit kita bisa untuk untuk back back audionya mau mau apa, apa, kita kita searching untuk untuk videonya. videonya. Nah, Nah, kita kita juga juga bisa untuk untuk cari cari video video lain lain gitu, misalkan misalkan contoh contoh seperti seperti itu. itu. Add Add sound, sound, nah kita bisa kita bisa export. export. Nah, Nah, jadilah jadilah untuk untuk konten konten video. Nah, kita bisa setting-setting nih, misalkan misalkan diedit gitu ya. Misalkan, hai guys, bla 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 bla. Dan itu kita tinggal kitanya videokan kita aja dulu gitu ya. Video, foto, produknya. Nah, nanti tinggal gampang masuk ke dalam video yang ada. Jadi adik-adik nggak usah harus susah-susah ngedit di CapCut yang bagian, nah, misalkan contoh seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kita tinggal atau kita masuk nih project. Cuman kalau nih project kan kita dari awal ya cari untuk projectnya. Nah, kalau ini kita tinggal ambil untuk masukin video maupun fotonya gitu. Jadi kita bisa untuk bikin konten lebih mudah lagi. Gitu. Mungkin seperti itu. Nah, ini hanya sharing-sharing session aja ya. Lanjut. Kita bisa untuk dah. Nah, kita bisa share. Sorry. Oke. Ada apa ya? Sebentar. Saya mau share. Oke. Jadi itu masukan dari saya. Bentar, saya harus lihat dulu. Oke. Oke. Itu mungkin sedikit untuk mempermudah adik-adik menggunakan tools untuk CapCut gitu ya. Ketika kita mempresentasikan, susah nih kita kayak nggak ada ide, masa videonya hanya seperti itu gitu. Nah, kita bisa join untuk menggunakan tools yang ada gitu. Nah, itu mungkin saran dari saya hari ini untuk konten video. Dan ada beberapa untuk mempertahankan branding di era digital ini, kita perlu untuk memanfaatkan infografis dan konten video yang seperti tadi ya. Saya udah share itu tentang adik-adik gimana sih cara menggunakan CapCut dengan baik gitu ya.
Jadi adik-adik bisa share pakai template-nya aja menurut saya. Karena saya pun juga kadang em, lupa untuk, oh ini kontennya kayak gini nih. Mendingan buat aja deh pakai CapCut yang memang udah ada dari si CapCut tersebut gitu ya. Nah itu kan banyak tuh. Mau ide bisnis, mau misalkan storytelling atau mau yang lain. Nah, adik-adik bisa setting untuk di situ. Nah, kemudian untuk memanfaatkan infografis dan konten video sendiri, kita bisa menggunakan teks gitu ya. Jadi sebenarnya kalau adik-adik lihat sendiri ya saat ini banyak orang yang em, membuat story misalkan ya. Hari ini aku bla 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 gitu ya. Eh, aku menjadi hebat saat ini menjadi miliarder karena aku bla bla bla. Akhir-akhirnya apa? Jual buku gitu ya. Nah, itu ada banyak juga yang contohnya seperti itu ya. Mengingat statistik rata-rata untuk 20% dari apa yang mereka baca gitu ya. 65% dari apa yang mereka tonton. Oleh karena itu kenapa em, kita perlu juga untuk membuat konten secara teks tersebut gitu. Tapi em, mungkin teksnya sedikit ya, seperti tadi ya. Kita lebih banyak ke video. Orang biasanya sekarang saya sampai ke misalkan tukang parkir aja yang itu mereka scroll-scroll atau em, mungkin di Alfa Indomaret juga mbaknya scroll-scroll gitu ya dengan TikTok atau mungkin Instagram atau Reels dari YouTube. Nah, itu kenapa perlu memahami konten untuk visual gitu ya. Jadi saya jelaskan lagi untuk mempermudah adik-adik dalam membuat konten video. Mudahnya adalah seperti itu. Jadi jangan takut untuk adik-adik kemarin ada tugas gitu ya. Tugasnya aku masih gini, nggak apa-apa. Saya appreciate adik-adik sudah mulai belajar untuk membuat konten. Mungkin yang belum bisa untuk mengerjakan gitu ya sampai tanggal 25 ini. Dan itu sebenarnya sekaligus adik-adik bisa untuk membahas UASnya adik-adik. Kemarin saya sudah jelaskan di pertemuan ke-13 mengenai UASnya, nanti saya share lagi untuk soalnya dan bisa ditonton di YouTube ya. Jadi YouTube saya bisa untuk adik-adik tonton kembali misalkan apa aja sih yang saya harus kerjakan di UAS karena saat UAS adik-adik mempresentasikan tentang bisnisnya adik-adik atau mungkin menggunakan produk yang lainnya. Jadi saya Bu produknya belum jadi ya nggak masalah kita pakai menggunakan produk yang lain. Tapi kalau saya appreciate ketika adik-adik sudah menggunakan produk yang atau jasa yang memang adik-adik sudah buat untuk nanti acara gitu ya. Nah, em, mungkin juga sekarang saat ini saya lihat bisnis terkemuka menggunakan video pendek mengenai dampak sosial. Jadi biasanya bla 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 dampak sosial seperti ini. Jadi sebaiknya kita menggunakan produk yang ramah lingkungan dan lain-lain. Misalkan seperti itu ya. Nah, sedikit dari saya untuk membuat konten yang menarik itu kita membahas topik apa aja. Misalkan tadi ya untuk lingkungan, kemudian tadi visualnya juga berkualitas gitu ya. Misalkan tadi kita udah punya picture gitu ya. Nah, kita bisa pakai visual. Bahkan adik-adik bisa menggunakan tadi ya Sora.GPT, adik-adik bisa login gratis gitu ya. Dan bisa untuk menggunakannya. Tapi biasanya ada maksimal penggunaan setahu saya gitu ya untuk mungkin DeepSeek juga bisa atau ChatGPT yang gratis juga bisa tapi memang kurang terlalu bagus lah dibanding Sora GPT Sora.GPT. Nah, storytelling pun juga adik-adik bisa em, kemarin saya lihat ada beberapa yang aduh aku lapar nih siapa nih si Julia ya. Julianya nggak ada lagi. Nah, dia tuh aku lapar, aku pengen makan. Nah, itu ada storytellingnya sedikit gitu ya. Jadi bisa untuk mencoba konten yang memang dekat dengan adik-adik. Tapi saya appreciate ketika adik-adik apa ya, pokoknya interaksi atau apapun. Nah, itu sebenarnya bisa untuk digunakan. Em, nah, untuk membantu meningkatkan engagement dalam media sosial yang ada. Nah, saya sebentar aja ya untuk hari ini. Mungkin ini kesimpulan gitu ya.
mempertahankan era digital ini memerlukan pendekatan yang proaktif. Jadi kita harus adaptif terhadap pelanggan saat ini adik-adik. Jadi maupun live online atau kita udah ada di online memang lebih kuat dibanding yang memang di offline gitu ya. Alasannya kenapa? Mungkin kalau di online itu dekat untuk semua orang gitu ya. Kita bisa dari Indonesia seluruh, bahkan seluruh dunia juga bisa dapat menontonnya. Nah, itu adalah target kita untuk mempersonalifikasi dan kolaborasi dengan influencer dari produk kita. Nah, itu alasannya kenapa digital branding ini perlu pengalaman pelanggan tersendiri gitu. Jadi kita ada persepsi-persepsi sendiri yang membuat digital terus berkembang gitu ya. Jadi memang adik-adik bisa setting dan lain-lainnya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Jadi adik-adik bisa mengerjakan UASnya dari sekarang ya. Kemarin kita udah bahas UASnya dan adik-adik bisa untuk tugas yang belum dikumpulkan dan kalau sudah adik-adik bisa fokus ke UASnya. Jadi untuk yang bikin video jangan khawatir di CapCut itu ada. Ininya tinggal kita masuk-masukin aja mereka udah langsung join dan mungkin kita masukkan sedikit untuk editing em, bisa edit untuk suara gitu. Oke, ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Tidak ada Kak. Oke, dapat saya tutup ya. Sampai jumpa minggu depan. Mungkin sedikit ya untuk pertemuan hari ini, tapi semoga adik-adik dapat membuat video dengan baik ya untuk UASnya gitu ya. UASnya jadi nanti saya share ulang. Jangan lupa tugasnya yang kemarin ya, yang belum. Oke, pertemuan 10 kalau nggak salah atau 11. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.